DKI Jakarta, setidaknya sampai Juli 2021, ada 682 warga yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri. Sayangnya, Gubernur Anies Baswedan mengaku tidak memiliki data detail terkait pasien COVID-19 yang meninggal saat isolasi mandiri. Terlepas dari itu, nyatanya warga miskin kota yang melakukan isolasi mandiri di luar fasilitas kesehatan tidak dalam kondisi baik-baik saja. Lambannya penanganan pemerintah, rumah yang tidak memadai, dan kesiapsiagaan warga sekitar menjadi faktor utama mereka tidak tertangani dengan baik. Bahkan untuk sebagian kelompok masyarakat dengan profesi sebagai pekerja rumah tangga harus menghadapi beban ganda, stigma, dan tidak memiliki ruang gerak yang baik saat isolasi mandiri. Malangnya, mereka tak ada pilihan lain. Bertahan sekuatnya, semampunya. Ya kita pahamlah gitu betapa bahayanya COVID ini. Ketika ada orang yang melakukan isoman dan tempatnya tidak memadai, ya kami khawatir banget itu akan memapar ke yang lain. Dan kami juga nggak bisa jamin orang isoman itu tidak akan keluar rumah. Memang puncaknya banyaknya dalam bulan-bulan ini ya, kawan-kawan itu yang kena COVID, saya harus isoman, harus menyediakan obat, menyediakan makanan-makanan yang bergizi gitu, yang itu tentu saja nggak mudah. Ada slogan yang tidak terlihat, memang bagi kami kelihatan jelas, orang miskin dilarang sakit. Itu yang terjadi. Teman-teman PRT, teman-teman PRT kayak berjuang sendirian. Silakan Bu. Makasih. Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta menunjukkan per Maret, penduduk miskin mencapai 501,92 ribu orang. Angka itu bertambah 5.100 orang dibandingkan September 2020 sebesar 496,84 ribu orang. Tingkat kemiskinan DKI Jakarta mencapai 4,72% dari total penduduk Jakarta. Jumlah itu naik 0,03% jika dibanding dengan tingkat kemiskinan pada September 2020 sebesar 4,69%. Hingga 20 Juli 2021, ada 94.673 warga DKI Jakarta yang masih menjalani perawatan COVID-19. Baik di Wisma Atlet, rumah sakit, atau isolasi mandiri di rumah. Ya nanti kalau keluar rumah wajib nih hukumnya nih kalau udah dikasih masker nih. Nahasnya, sebagian besar warga yang melakukan isolasi mandiri kurang mendapat tempat yang layak untuk menjalani penyembuhan. Nah, yang ini nih. Ini dihuni sama anak saya nih. Anak saya, ponakan saya nih. Ya sekitar 3 atau 4 orang lah tiap malam nih.
gambaran ini nyata. Kami pun menemui Eni Rohayati, koordinator jaringan rakyat miskin kota yang tinggal di Kampung Marlina untuk membuktikan kebenaran itu. Ini gambaran rumah saya sendiri ya. Ukurannya itu 28 kali 6. Saya dihuni 4 orang ya. Saya, suami saya dan 2 anak saya. Nah, Mas bisa bayangin kalau tadi bicara soal standarisasi ya, standarisasi isoman gimana gitu. Kadang rumah ada yang lebih kecil dari ini, isinya itu lebih dari 4 itu misalnya itu ada. Di tetangga sebelah juga ada, diisi 2 keluarga, 2 kepala keluarga. Nah, masing-masing itu anaknya yang 1 3, yang 1 4, sudah gadis-gadis. Kalau seandainya ada salah satu yang terpapar COVID, bagaimana bisa isoman di rumah? Ada tangga kan ke atas nih, ada kamar 2 di atas. Tapi kan otomatis turun naiknya kan hanya di sini, tidak ada jalan lain, gitu loh. Ya, jadi kita nggak bisa bilang bahwa isoman di rumah itu tidak akan memapar ke yang lain. Mari kita bekerja sama menjaga lingkungan kita agar tetap terhindar dari penularan COVID-19 dengan protokol kesehatan, ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin. Ya. Isolasi mandiri punya arti lain untuk warga miskin kota, menjauhkan dari sumber mata pencaharian. Jadi tak heran jika ada beberapa warga yang dengan gejala COVID-19 tidak melaporkan kondisinya. Mereka lebih baik diam agar bisa terus beraktivitas. Pilihan itu diambil dengan banyak resiko tentunya. Itu yang menjadi ketakutan warga yang lain. Sehingga ketika dia merasakan ada gejala-gejala yang mengarah ke COVID, mereka lebih baik diam, gitu, isoman. Ya sebetulnya nggak baik, dia pasti akan memapar ke yang lain gitu kan. Tapi nggak ada pilihan lain, di rumah sakit juga nggak akan terlayani, gitu. Dan parahnya lagi, anaknya kan pekerja, dia terpapar di tempat kerjanya dia dan dia memaparkan ke satu rumah lah karena memang tinggal bareng gitu. Tapi sekarang akhirnya dia di PHK dari tempat dia kerja. Itu karena waktu itu dia suruh PCR dengan biaya sendiri. Itu tidak dia melakukan gitu. Akhirnya dikeluarkan. Artinya ketika kita sudah menderita sakit gitu, kita kan nggak berharap gitu bahwa kita akan kena COVID dan sebagainya. Ya kan kita nggak tahu dong. Gitu. Dia kena sakit karena risiko di pekerjaan dia, tapi dia juga kehilangan pekerjaan. Itu yang menjadi persoalan di bawah. Kita mau ngapain dengan kondisi yang seperti ini, dengan kematian yang tinggi, dengan orang-orang sakit, bahkan para pengurus juga sakit, apa yang bisa kita lakukan? Saya bilang kita coba penggalangan dana gitu kalau memang bisa gitu. Kalaupun tidak ya apa yang kita punya mari kita bareng-bareng lah gitu. Kita juga bantu orang yang isoman. Bagaimana kita mensuplai makan, kebutuhan makan untuk keluarga yang melakukan isolasi. Itu kita lakukan juga membuat dapur umum. Ada satu kisah di mana Eni harus pontang-panting mencari tabung oksigen yang saat itu memang tidak mudah didapat. Satu warga sangat membutuhkan oksigen itu. Eni menjadi tumpuan. Jaringannya tersebar di 18 kampung di kota Jakarta. Belum lagi jaringan kelompok-kelompok non-pemerintahan yang bisa diandalkannya. Harapan besar ada di pundak Eni. Beruntung, pesan berantai yang dikirimnya sampai ke Romo Sandiawan Sumardi dari Ciliwung Merdeka. Romo Sandiawan dengan tulus meminjamkan 1 tabung oksigennya untuk Eni. 1 persoalan selesai. Sayang, persoalan lain sudah menunggu di depan pintu. Makannya pakai apa Bu 50.000? 50 kan udah nggak sekolah, mereka udah pada kena PHK.
Oksigen ini kami kebetulan dapat pinjaman oksigen dari Pak Sandiawan dari Ciliwung Merdeka ya. Itu kami dipinjamkan 1 sampai 2 minggu gitu. Nah, itu udah bergilir ada 3 warga yang menggunakan oksigen itu, dan hari ini akan dikirim ke Tanjung Priok karena kebetulan ada warga di salah satu Tanjung Priok itu membutuhkan oksigen itu gitu. Itu saling bergantian, Mas. 2 hari ganti ke yang satu, 2 hari kami ambil lagi ganti. Jadi memang nggak maksimal gitu. Mereka belum sembuh udah harus diambil gitu. Ya miris banget sih gitu. Tapi apa boleh buat, kita nggak bisa berbuat yang lebih gitu, karena memang tabung itu cuma 1 dan itu dipinjamkan. Gitu. Jadi gantian aja 2 hari. Yang penting mereka sudah bisa agak lega bernafas, kita ambil ganti ke yang lain, seperti itu sih. Ngeri kan? Ngeri itu orang miskin, Mas. Ya itu yang membuat saya, gimana caranya saya pokoknya yang pasti saya dapat tabung. Jadi ketika ada kawan atau warga yang butuh, saya ada gitu. Kelompok marginal lain yang tak bisa dilupakan adalah pekerja rumah tangga. Di masa pandemi ini, banyak sudah persoalan yang mereka hadapi. Dari total 4.000 PRT di Jakarta, sebesar 97% tinggal di rumah petak yang sangat berhimpitan. Dalam masa pandemi yang tak kunjung terlihat ekornya ini, Jala PRT menemukan fakta bahwa masih banyak PRT yang isolasi mandiri tanpa mendapatkan akses kesehatan yang baik. Untuk menghindari penyebaran COVID-19, kini warga diwajibkan menggunakan masker. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Indef, Afiliani, memperkirakan dengan kondisi dan situasi saat ini, jumlah masyarakat miskin akan bertambah. Sulitnya mencari uang tentu sangat dirasakan. Untuk mengetahui bagaimana cara mereka bertahan dan bersiasat selama menjalani isolasi mandiri, kami menemukan Mulyawati, anak dari Sumi Samyam. Rumah saya kondisinya saya ngontrak dengan rumah sebesar kira-kira 50 meter, tapi bersyukurnya saya memiliki 2 kamar gitu. Nah, di situ saya bisa mengisolasi ibu saya di kamar belakang, saya dengan anak-anak di kamar depan gitu. Dengan 1 dapur, 1 kamar mandi. 1 kamar mandi dengan bergantian dengan ibu saya gitu. Kekhawatirannya karena saya ada anak kecil ya. Saya ada anak kecil dan itu virus sangat cepat sekali, bisa menular kapan aja, di mana aja kita nggak tahu ya kan. Terus saya benar-benar menjaga untuk anak saya gitu. Jangan sampai anak-anak saya kena gitu kan. Karena lingkungan saya itu ada beberapa anak kecil yang positif juga gitu, dan saya benar-benar untuk menjaga itu. Panas. Ya untuk isolasi mandiri sendiri apa ya? Sebenarnya sih saya agak kesulitan ya karena dengan kondisi rumah yang kecil, lingkungan yang begitu rapat, terus sedangkan untuk yang isolasi itu juga perlu untuk berjemur ya, di situ juga kesulitan. Untuk menjaga ketertiban lingkungan tempat tinggal, Mulyawati memberitahu kondisi ibunya kepada tetangganya. Hal yang seharusnya memang dilakukan untuk menjaga satu sama lain. Ya mau nggak mau bisa dibilang begitu ya, pasrah dengan kondisi yang seperti ini, kita nggak tahu bisa terpapar kapan aja gitu. Cuman sebisa mungkin untuk selalu menjaga gitu. Itu aja sih, ya bisa dibilang pasrah.
Dari data Jala PRT, satu lembaga sosial masyarakat yang mendampingi pekerja rumah tangga, sebanyak 78 orang PRT melakukan isolasi mandiri di rumah yang kondisinya kurang ideal untuk proses penyembuhan. Kabar dukanya, selama Juli 2021, ada 4 orang pekerja rumah tangga meninggal akibat COVID-19. Kami menghubungi Ari Ujianto, staf pengorganisasian dan monitoring evaluasi Jala PRT. Kami ingin mengumpulkan data dan cerita tentang PRT di ibu kota. Banyak hal yang harus dihadapi teman-teman PRT, belum lagi isomannya. Sekarang ini kalau misalnya di Jabodetabek itu kan nggak mungkin dapatkan rumah sakit, ya, nggak mungkin ke Wisma Atlet dan sebagainya. Jadi harus isoman. Nah, isoman ini rata-rata kontrakan, ya, teman-teman itu kan kontrak ruangannya kecil, harus berbagi dengan anggota keluarga. Ini sudah kerepotan tersendiri. Kamar mandinya cuma satu, ya. Kemudian ruangannya sempit, bagaimana yang keluarga yang menjaga keluarga yang lain tidak terpapar. Jadi begitu repotnya gitu ya. Banyak PRT itu yang isoman itu kesulitan di pemenuhan gizi maupun obat-obatan karena mereka menjadi tulang punggung. Jadi beberapa pihak kan bilang bahwa pembantu, ya, PRT itu pembantu gitu ya, membantu suaminya. Enggak. Kalau teman-teman Jakarta justru mereka menjadi tulang punggung. Ketika mereka kena COVID ini, ya sudah, keluarganya akan kerepotan sekali. Sekarang di rumah itu nggak bisa kerja. Orang nggak punya duit, orang nggak bisa kerja. Kita juga perlu waspada untuk teman-teman yang isoman, yang terpapar ini agar tidak sampai dalam kondisi yang buruk seperti itu. Nah, makanya kita berupaya semaksimal mungkin untuk teman-teman itu, ya, tidak hanya sekedar ini ya, tidak hanya sekedar obat-obatan bagi, tapi juga informasi-informasi ya, dalam kondisi seperti ini bagaimana harus dilakukan gitu ya. Misalnya kalau teman-teman sesak napas itu, usaha-usaha seperti apa, kita informasi terus kita berikan hal-hal yang informasi yang bagus bagi kawan-kawan PRT itu, khususnya yang isoman itu. Jadi tidak hanya sekedar makanan, obat-obatan, tapi juga informasi bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang biasa dihadapi teman-teman isoman. Dari JRMK untuk Ibu mudah-mudahan bisa untuk menambah modal ya, datang ke Ibu, tapi tidak bisa banyak, ya, tapi mudah-mudahan bisa meringankan beban Ibu. Selama 7 hari Ibu jangan kemana-mana. Pada akhirnya, gerakan dari warga untuk wargalah yang mampu menyelamatkan nyawa sesama. Selama pandemi, rentan Maret 2020 hingga Juli 2021, Jaringan Rakyat Miskin Kota sudah memberikan dana pengganti aktivitas sebesar Rp560.000. Total, mereka sudah memberikan bantuan kepada lebih dari 400 kepala keluarga. 560. Biaya makan itu sehari berapa, Bu? Biaya makan sehari kan? Hari ini, masyarakat miskin kota dengan berbagai profesi menghadapi situasi yang lebih buruk dibanding awal pandemi. Sebagian besar kehilangan nafkah, sebagiannya kehilangan nyawa saat isolasi mandiri di rumah. Fasilitas kesehatan dan bantuan sosial selama pandemi ibarat pungguk merindukan bulan. Nggak adil, Mas. Nggak adil banget. Kalau sekarang mungkin pandemi, rumah sakit punya alasan tidak menerima pasien karena penuh. Oke, kita terima itu. Paling nggak kita melakukan usaha supaya tidak terpapar, gimana sih? Ya pakai masker, ya sering cuci tangan, ya gitu lah. 5M itu tadi. Nah, kalau di sini Lingon ini paling berjemur, kayak gitu sebelum sakit. Gitu ya. Kalau yang sudah sakit, ya mau nggak mau ya isoman. Lah mau ngapain gitu. Kalau ya itu dia tadi ketakutan mereka dibilang COVID dan dia nggak akan bisa ketemu dengan, ya kita sih berharap sembuh gitu. Kalau dirawat di rumah sakit kan belum tentu sembuh kalau udah COVID ya, innalillahi ujungnya. Gimana kita mau bisa isoman dan tidak yakin tidak menularkan ke yang lain? Ya sulit lah gitu. Tapi ya mau ngomong apa, keadaannya memang seperti itu gitu.
atau kita mesti ke rumah sakit, ya podo wae bunuh diri gitu loh. Jadi memang bagi kami apa jenenge ya? Ya dilema lah. Ya tadi bilang kayak makan buah si malakama. Di rumah tidak menjamin kami tidak memapar ke yang lain. Tapi ketika kami berobat rumah sakit, ya belum tentu diterima juga karena penuh. Saya khawatir kondisi kawan-kawan PRT itu semakin memburuk, khususnya yang isoman itu. Tapi kami berharap moga-moga ada tidak-tidaknya kalaupun mereka kehilangan pekerjaan ataupun kehilangan mata pencarian penghasilan selama ini gitu, tapi tidak kehilangan nyawa mereka. Bahwa ketika masyarakat miskin kota ini melakukan isoman itu tidak ada standarisasi. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa itu standar atau tidak. Gitu. Itu yang harus dilihat oleh pemerintah. Gitu. Kan kadang-kadang pemerintah kita lupa. Dia punya warga yang kayak gini, yang kayak kita gini. Wong yang kelas menengah aja kesusahan, apalagi yang miskin. Seperti dalam sajak W.S. Rendra, bukan maut yang menggetarkan hatiku, tetapi hidup yang tidak hidup karena kehilangan daya dan kehilangan fitrahnya. Harus mengikuti anjuran pemerintah, physical distancing. Nah itu yang penting ini nih. Masing-masing pihak punya cita-cita, masing-masing pihak punya kewajiban yang nyata. Kini, kesedihan yang kita hadapi seakan tidak menemui jeda.